Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya telah saya sampaikan dan telah saya ceritakan bagaimana kisah peristiwa penting yang terjadi pada masa Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedua peristiwa penting ini ada dua, yaitu penggalian sumur air Zam-Zam, dan yang kedua yaitu kisah penyerangan pasukan gajah terhadap Ka'bah. Nah, di video kali ini akan saya ceritakan bagaimana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, beliau merupakan ayah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diceritakan bahwa Abdullah ini merupakan putra dari Fatimah binti Amru bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yakhza bin Murrah. Nah, di mana Abdullah adalah putra yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Dia adalah putra terbaik dan paling tampan. Abdullah adalah putra yang mendapat undian untuk disembelih di depan Ka'bah, sebagaimana nazar yang pernah diucapkan oleh Abdul Muthalib pada pembahasan video yang ketiga kemarin. Nah, ketika nazar tersebut disampaikan kepada para putranya, mereka semua mematuhinya. Dalam menentukan siapa yang akan disembelih dilakukan dengan cara mengundi nama-nama putra dengan anak panah. Setelah dikocok atau setelah diundi, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, putra yang sangat dicintainya dan dicintai orang-orang Quraisy. Kemudian Abdul Muthalib menghampiri Ka'bah secara seraya menuntun Abdullah untuk disembelih di sana. Tetapi saat itu juga orang-orang Quraisy melarangnya, dan atas pembatalan tersebut supaya memohon ampun kepada Hubal, Abdul Muthalib tetap merasa ragu, lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang harus aku perbuat?" Abdullah bin Makhzum berkata agar Abdul Muthalib datang kepada dukun perempuan untuk bertanya tentang hal ini. Lalu Abdul Muthalib mendatangi dukun itu, dan dukun itu pun berkata agar mengundi nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Apabila yang keluar itu atas nama Abdullah, maka ditambah 10 ekor unta lagi, dan seterusnya. Nah, proses penyembelihan ini terjadi sekitar 10 kali, sehingga unta yang menjadi sebagai pengganti sebanyak 100 ekor. Kemudian nanti pada saat undian ke-11, itu baru jatuh kepada unta. Kemudian unta-unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa boleh disentuh, baik oleh manusia maupun oleh hewan liar. Pada awalnya tebusan bagi kasus pembunuhan pada masyarakat Quraisy ini adalah 10 ekor unta. Tetapi setelah peristiwa ini, jumlah tebusan tersebut bertambah jadi 100 ekor unta. Hal ini pun diakui oleh Islam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah berkata, "Aku adalah putra dari 2 orang yang disembelih." Nah, maksud yang di sini adalah keturunan Ismail dan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu
Abdullah dinikahkan oleh ayahnya kepada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab, yang pada saat itu Aminah merupakan perempuan yang agung serta memiliki keturunan dan kedudukan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ayahnya merupakan orang terkemuka di Bani Zurrah. Maka Abdullah bin Abdul Muttalib ini pun hidup bersama Aminah di kota Mekah. Setelah beberapa lama, Abdullah membawa istrinya ke Madinah untuk mengurus kurma. Abdullah wafat di kota Mekah. Satu pendapat mengatakan bahwa dia pergi untuk berniaga ke kota Syam, lalu bergabung dengan kabilah Quraisy dan sampai ke Madinah dalam keadaan sakit sehingga dia meninggal di sana dan dimakamkan di Darum Nabigoh Al-Ja'di. Saat itu berusia 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Demikian pendapat mayoritas ahli sejarah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kabar kematiannya sampai di Mekah, Aminah mengenakan pakaian yang serba usang seraya berkata dalam sebuah syairnya, telah kembali ke Sisi Bata, salah satu dari keturunan Bani Hashim, dan liang lahatnya nun jauh di sana, jauh di luar kota ini, di mana dia pergi untuk memenuhi panggilan cita-citanya yang tinggi. Maka tak ada lagi yang seperti dia tertinggal di antara manusia. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari, beramai-ramai kawan-kawannya mengusungnya. Jika cita-cita dan keraguannya sangat tinggi, maka sesungguhnya telah banyak kasih sayang yang disemaikannya di antara kami. Abdullah meninggalkan warisan berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan seorang budak wanita yang bernama Barokah dan berjuluk Ummu Aiman, yang dimana kelak dialah yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah cerita singkat dari sang ayah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga ini memberikan tambahan wawasan kepada kita sekalian. Dan adapun cerita ini sama seperti pada video-video sebelumnya, bahwa rujukan atau referensi yang saya ambil berasal dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Cukup sekian, insyaallah pada video selanjutnya akan saya bahas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga 40 tahun sebelum nubuah atau atau sebelum ia diangkat menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.